Dan terakhir, bagaimana cara berzikir yang sesuai dengan Iya, baik. Baik. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kalau saya tidak salah di awal-awal pengajian sudah pernah saya jelaskan bagaimana zikir yang sempurna itu. Zikir yang sempurna adalah zikir yang diucapkan dengan lisan dan diikuti dengan hati. Ya, karena kata zikir sendiri memiliki makna menyebut dan mengingat. Ya, dua maknanya, menyebut, mengucapkan dan mengingat. Menyebut misalnya dalam hadis Nabi, ahabbul a'mali ilallahi an tamuta wa lisanuka radbun bi dzikrillah ta'ala. Amal yang paling Allah cintai adalah engkau meninggal dunia dalam keadaan lisanmu basah berzikir kepada Allah. Berarti diucapkan. Nah, itu menunjukkan zikir diucapkan. Kita meninggal dalam keadaan lisan kita basah, mengucapkan, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu arti zikir dengan ucapan, ya. arti zikir dengan mengingat itu banyak dalam Al-Qur'an, kata-kata misalnya wadhkuru itu dari kata zikir, artinya ingatlah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kalian, ya. Jadi kata zikir dalam bahasa pun punya dua makna, menyebut dan mengingat. Karena itulah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sempurnanya adalah menyebut ucapan-ucapan zikir dan hatinya menghayati ucapan zikir yang membuat dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sempurna, zikir dengan lisan dan diikuti oleh hati. Minimal dalam hati. Minimal, misalnya lisan tidak menyebut tapi hati selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau cuma mengucapkan tanpa diikuti hati, nah ini yang kurang sebenarnya. Ya. Karena cuma lisan yang bergerak-gerak tapi sebenarnya hatinya tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam An-Nawawi kalau tidak salah mengatakan ini bisa melahirkan riya. Orang kira kita sedang berzikir mengingat Allah padahal tidak mengingat Allah. Ya. Cuma lisan kita yang qomat kamit. Karena kalau hati tidak mengikuti, maka sebenarnya kan begini, kita misalnya mengatakan alhamdulillah, kita mengagungkan Allah. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau kita mengucapkannya tanpa kita sadari, ya, itu kan terkait dengan kesadaran kita. Maka kita sebenarnya tidak sedang mengingat Allah, tidak sedang memuji Allah. Sama dengan sholat kita. Ya, sholat itu adalah zikir. Wa aqimis sholata li dzikri. Tegakkanlah sholat untuk berzikir mengingat Aku. Yang dinilai dari sholat kita oleh Allah adalah yang hati kita hadir mengingat Allah di dalamnya. Itu yang dinilai. Jadi ada orang sholat, kata Nabi, nilai sholatnya hanya setengah. Mengapa? Karena hanya setengah dari sholatnya hatinya hadir. Ya, hatinya khusyuk, dia mengingat Allah, menghayati sholatnya, ya, bacaan-bacaannya, doa-doanya dalam sholatnya. Maka cuma setengah yang dinilai. Karena itu amalan-amalan zikir seperti ini sama dengan sholat, nilainya adalah apabila diikuti dengan penghayatan dan ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita seperti orang sholat, ya, tidak ingat Allah sama sekali. Betul dia bergerak, badannya bergerak, lisannya baca Al-Fatihah, ya, lisannya baca surat setelah Al-Fatihah. Waktu dia rukuk, lisannya membaca subhanallah, subhana rabbiyal azim. Waktu dia sujud, lisannya mengatakan subhana rabbiyal ala. Tapi hatinya tidak menghayati sama sekali. Hatinya entah lagi di pasar kah, di pantai kah, di mana. Lisannya bergerak berzikir, ya. Maka dia tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih parah dikatakan sebagai sholatnya orang munafik. Ya, orang munafik. Orang munafik itu wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ketika mereka berdiri untuk sholat, orang munafik, mereka berdiri dengan bermalas-malasan. Malas-malasan dia sholat.
yura'unan nas, hanya untuk memperlihatkan kepada manusia bahwa saya juga sholat. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia tidak ingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit sekali. Ya, jadi betul tadi seperti orang munafik, ya, memperlihatkan seakan-akan beribadah, ya, khususnya ibadah-ibadah yang terkait dengan masalah zikir ini, seperti sholat dan zikir-zikir lainnya, tapi sebenarnya hatinya tidak menghayati. Nah, karena itu zikir yang paling sempurna adalah zikir dengan lisan dan hati, ya, minimal mengingat dalam hati, tapi jangan sampai hanya lisan yang tidak diikuti oleh hati. Wallahu ta'ala